Kita bahas yang kita pretest dulu ya, baru yang lain-lainnya. Oke, nomor 1. Ini nomor 1 gampang banget. Kita bahas sudah 17.000 kali dan masih ada yang salah ternyata. Yang salah itu Brian. Terus habis itu aku beda apa Brian? Ini nggak ada namanya siapa nih? Bisa. Jonathan nggak ada nama. Yang salah cuma Brian doang, guys. Jadi nomor 1 itu kan pertanyaannya bentuk interaksi sosial asosiatif. Ini tuh udah berkali-kali nggak sih, guys? Ya, itu udah bener-bener kayak sering banget gitu kita bahas. Jadi interaksi itu kan bentuknya ada 2. Ada apa aja? Iya, ada asosiatif dan disosiatif. Apa itu asosiatif? Yang positif. Asosiatif atau interaksi yang positif. Dia membangun apa? Solidaritas atau persatuan. Tercipta dari interaksi asosiatif. Nah, ini disebut sebagai interaksi aja, main HP mulu ya. Belum bisa aja lancar. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi ini dikatakan sebagai interaksi asosiatif karena tujuannya untuk apa? Apa akomodasi? Upaya untuk menyelesaikan konflik. Ini kalau udah mau UTBK ini nggak boleh lupa ya. Upaya untuk menyelesaikan konflik. Nanti ada urusan yang lainnya nanti dulu. Bentuk-bentuk akomodasi ada banyak nih. Kita bahas yang paling sering keluar aja dulu. Apa tuh? Adjudikasi, apa maknanya? Ya, dia lewat hukum atau meja hijau. Terus apa lagi? Mediasi. Apa mediasi? Pihak ketiganya hanya sebagai penasehat. Terus apa lagi? Arbitrasi apa? Apa lagi? Spellwin apa? Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Ada lagi apa? Konsiliasi. Apa maknanya, Brian? Konsiliasi. Maknanya apa? Ini semua bentuk jangan ketegangan. Upaya mengatasi konflik itu sebagai upaya
konsiliasi ini dilakukan dengan cara mempertemukan masing-masing keinginan. Tapi tanpa pihak ketiga ya kalau si konsiliasi ini. Terus ada lagi kompromi. Mengurangi kebenaran. Ini nggak boleh lupa lagi ya, karena ini pasti banget keluar. 90% pasti keluar. Terus abis itu ada apa lagi selain akomodasi, interaksi yang positif, membangun persatuan. Hah? Gotong royong bergaining itu adalah bentuk dari kerjasama. Kerjasama ini bentuk-bentuknya tadi ada bergaining, terus ada gotong royong, ada koalisi, kooptasi, joint venture. Beda. Kalau konsolidasi itu dia pakai pihak ketiga. Pihak ketiganya berusaha untuk menyatukan. Tuh, jadi kan kalau konsolidasi itu gambarnya begini. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat itu mereka punya berbagai macam perbedaan-perbedaan yang nggak ada premis sedikit pun yang menyebabkan mereka bisa bersatu. Tapi ada yang namanya konsiliasi, yaitu pada penyatuan. Ini bentuk akomodasi juga ya, penyatuan. Siapa yang melakukan? Biasanya orang yang melakukan itu adalah kelompok masyarakat atau orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi orang yang bisa melakukan konsolidasi adalah tokoh masyarakat. Konsolidasi merupakan bentuk dari akomodasi. Kerjasama bergaining terus apa lagi? Kooptasi. Terus apa lagi? Joint venture. Terus apa lagi? Koalisi, benar. Ada lagi? Hah? Gotong royong. Jadi kalau kita bilang bergaining itu untuk dari interaksi asosiatif, benar, tapi dia masuk dalam kategori kerjasama, ya. Terus abis itu ada apa lagi selain akomodasi dan kerjasama? Penyatuan kebudayaan kan interaksi asosiatif ya. Ada berapa macam penyatuan kebudayaan? Akulturasi dan asimilasi. Kalau yang akulturasi ini dia maknanya penggabungan, ya. Penggabungan atau iya, benar. Dalam akulturasi dia A plus B sama dengan A B. Sedangkan yang asimilasi itu dia penyesuaian atau peleburan. A plus B sama dengan C. Jadi diingat-ingat ya, nggak ada kompetisi kan di sini, ya? Ya, jadi kompetisi itu bukan masuk dalam interaksi asosiatif, tapi apa? Interaksi disosiatif. Apa itu disosiatif? Ya, dia interaksi yang dapat menimbulkan atau memicu terjadinya perpecahan.
Google salah lagi. Makanya jangan searching. Nyata. Oke, kalau interaksi disosiatif apa? Itu kan tadi kan salah. Itu berarti kompetisi. Dan baper apa? Apa makna kompetisi? Bersaing ya, persaingan sehat. Persaingan sehat. Iya kan? Iya, gitu kan. Persaingan sehat yang dilakukan untuk mencapai kemenangan. Ada sih orang yang Ada nggak yang pengen kalah? Usah kayak gua. Itu keren banget. Oke, terus yang kedua ada juga kontravensi. Kontravensi bukan kontroversi, tapi kontravensi, maknanya beda ya. Kalau kontravensi dia adalah suatu bentuk pertentangan, menentang, marah tapi nggak berani nunjukin, pengen melawan tapi nggak berani menunjukkan identitas, takut gitu sama resikonya. Nah, dia melakukan namanya kontravensi. Jadi ini adalah bentuk perlawanan atau pertentangan secara sembunyi. Gitu guys. Ada lagi nggak bentuk interaksi disosiatif? Ada banyak, masih ada. Ada pertentangan. Oh, ada lagi pertentangan. Apa bedanya sama kontravensi? Iya, kalau pertentangan dia melawan dan menentang secara terbuka, tidak lagi ditutup-tutupi. Pertentangan dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, yang tingkat apa ya? Itu tendensinya paling tinggi itu adalah konflik. Iya, permusuhan, benar, konflik. Karena kalau di sini ya biasa. Konflik itu dia udah melakukan upaya saling menjatuhkan, baik secara fisik, secara mental atau apapun. Menjatuhkan. Oke, lanjut. Nih, beda. Kenapa sih jangan duduk di sini deh? Apa aja di balik depan deh. Kok kelasnya dibuka? Kemejanya dibuka. Itu udah keren banget ya? Iya. Bedanya konflik sama pertentangan apa? Ini kan melawan. Konflik itu menjatuhkan. Bedanya menantang dan menjatuhkan apa? Iya, menentang belum tentu menjatuhkan, Bintang. Jadi kalau orang menentang, dia hanya berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Tapi kalau orang menjatuhkan, dia berusaha untuk membuat orang lain jatuh, merugi, gitu ya. Kalau dalam pertentangan dia nggak berusaha membuat pihak lawannya rugi. Jadi yang paling parah itu konflik. Terus udah ya, selesai. Berarti nomor 1 jawabannya 1 dan 3. Nomor 2, enggak, yang tadi di pretestin dulu aja. Nomor 4.
Berikut ini merupakan contoh crime without victim. Ada yang jawab selain 2 dan 4 nggak? Padahal ada. Siapa yang jawab selain 2 dan 4? Siapa? Oh, Aisyah nggak jawab. Betul. Jadi nomor 4 itu jawabannya C ya. Kenapa jawab free sex bukan bagian dari crime without victim? Iya, tapi tadi kan Aisyah bilang jawabannya D ya. Berarti Aisyah nggak memasukkan free sex sebagai contoh dari crime without victim. Kenapa? Kenapa? Ya, itu boy-boy aja gitu ya. Free sex itu bukan kejahatan gitu menurut Aisyah. Ya, sebenarnya benar sih. Free sex itu bukan kejahatan gitu. Karena dia tidak Iya, sama-sama untung gitu. Kalau dalam ketika sedang dilakukan memang sama untung. Tapi dampaknya ketika si perempuan hamil atau kedua belah pihak terkena penyakit, itu kan berarti dulunya rugi kan? Nah, kenapa dia masuk ke dalam crime without victim? Karena victimnya atau korbannya adalah diri mereka sendiri. Lain halnya sama pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu merugikan orang lain. Kenapa? Kalau hamil bakal free sex. Justru hamil dampak dari free sex. Maksudnya gimana sih? Lagi hamil terus free sex gitu. Artinya ada aja. Pernah juga kok ada kasus yang viral tuh gara-gara si ceweknya awalnya ngerasa dia hamil, terus ternyata pas dites pack dia nggak hamil. Habis itu dia ngelanjutin lagi refleksnya sama pacar. Ternyata dia tuh hamil, tapi tes packnya error. Pokoknya intinya macam-macam kejahatan atau kriminalitas yang korbannya adalah diri sendiri selain free sex sama pemakaian obat terlarang itu ada penggunaan minuman oplosan. Baru-baru ini ada kan berita yang si korban minuman oplosan itu dia sempat sadar tapi minum lagi akhirnya meninggal. Baru-baru ini ada di berita kalau kalian baca. Minuman oplosan itu alkohol tapi buat sendiri, meracik sendiri, campur-campur. Dan itu sebenarnya ekstrim banget sih kalau kita aja lu oplosan rata-rata dibuat gitu. Terus itu bahaya banget. Beda sama alkohol. Kalau alkohol kayak misalnya wine atau bir atau amer gitu ya, itu kan memang sengaja dibuat dari fermentasi kan. Dan itu nggak berbahaya gitu kalau cuma pakai. Kalau amer itu oplosan. Iya, pokoknya oplosan itu tipenya dia mencampur-campur. Tapi aku juga bisa jadi salah satu bahan oplosan. Nggak tahu deh, itu kan soda sama itu ya. Oke, gitulah. Terus kalau korupsi itu masuk kategori crime with victim, tapi dikategorisasi lagi ke apa? Dalam apa? White collar crime. Kejahatan keras putih. Kejahatan macam-macam kejahatan dengan korban atau crime with victim ada apa aja yuk? Kita review lagi. Yang pertama white collar crime. Kedua blue collar crime. Terus kalau blue apa blue? Kerah biru itu maksudnya kejahatan seperti apa? Kelas bawah ya. Jadi kalau misalnya kalian dicopet, kalian dibegal, kalian dicuri motornya, sepedanya, dompetnya gitu, itu mereka yang melakukan kejahatan adalah tergolong dalam
kejahatan kerah biru. Kenapa dikatakan kelas bawah dan kerah biru? Karena hasil yang diperoleh tidak banyak. Iya, jadi apa ya? Dia ngerampok, dia nyopet, itu paling mentok bisa buat makan 2-3 hari. Tapi kalau white collar crime itu kelas kakap, gitu ya. Dia sekali ngelakuin korupsi, itu untungnya kalau buat orang pada umumnya bisa untuk bertahun-tahun. Dana yang dikorupsinya. DPR misalnya korupsi, kan triliunan. Minimal miliaran. Terus selain blue dan white, ada apa lagi? Ayo, kalian pernah nyatet, coba dilihat lagi catatannya. Yang di blue, white, terus bener banget nih dia. Ada lagi organized crime. Sambil dicatat kalau yang belum punya catatan. Tulisin deh. Bisa, tapi organized crime itu kan masih luas lagi ya. Kenapa kalau korupsi masuknya white collar? Karena korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya wewenang. Tapi kalau misalnya korupsi itu sampai ke lapisan ke bawah, itu berarti organized crime. Gitu ya. Kalau korupsinya dilakukan oleh para tinggi, white collar. Kalau korupsinya sampai ke lapisan terbawah, organized. Tapi kalau korupsinya dilakukan oleh seluruh perusahaan sampai merugikan masyarakat, itu corporate crime. Pernah ada soal di TO lalu kalau dia korupsi, tapi jawabannya bukan white collar, tapi corporate. Karena ternyata yang melakukan penyitaan itu perusahaan, seluruh elemen di dalam perusahaan. Macam-macam kejahatan ini 75% bakal keluar. Jadi yang belum punya catatan, please nyatet. White collar ini berarti gampangnya kejahatan kelas kakap. Kelas kakap. Dilakukan oleh orang yang memiliki memiliki jabatan atau wewenang tinggi. Terus blue collar. Bos-bos itu kan bos perusahaan. Iya, bos-bos perusahaan itu white. Kerah putih. Nah, sekarang kerah biru. Kerah biru itu kejahatan kelas mereka kecil ya. Tuh, jadi dia memang dilakukan oleh orang bawah. Oh ya, tadi ini contohnya apa nih? Contohnya yang si white collar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa bedanya korupsi sama kolusi? Kalau nyogok, yang disogok itu melakukan korupsi. Yang menyogok
melakukan suap. Orang yang menyogok dan orang yang disogok melakukan perjanjian untuk hal yang buruk. Namanya kolusi. Iya, kolusi itu kesepakatannya. Korupsi itu ketika menyogok dan disogok. Nah, nepotisme orang dalam, ya gampangnya gitu. Oke, nah yang blue collar, contohnya tadi apa? Copet, kemudian maling, narkoba. Kok narkoba? Narkoba enggak? Pengedar narkoba bukan blue collar, dia kan gede banget. Apa istilahnya? Hah? Pemakai narkoba bukan blue collar. Tadi kan di soal pemakai narkoba apa? Crime without victim. Karena korbannya biasanya itu apa Syifa? Blue collar contohnya. Selain copet sama maling. Simon aja. Iya. Tapi kalau Pak Jamret juga white collar ya. Jamret. Terus begal. Oke, emang benar tapi kebanyakan white collar itu dia dilakukan di jalan. Blue collar, blue collar itu dilakukan di jalan. Hah? Ada yang mana? Nah, terus kita bahas yang tadi dibilang sama Jonathan. Pengedar narkoba itu masuknya ke mana? Kenapa bukan blue collar? Dia masuk ke organized crime. Pengedar itu udah pasti dia kena hukum. Kalau pengguna, dia paling masih bisa direhab. Kecuali kalau dia menggunakannya udah, ini dimatiin ya? Oh, enggak. Inti dari organized crime ini adalah kejahatan yang sangat jadi poin utama dari organize ini adalah perencanaannya matang. Bisa dilakukan sendiri nggak? Organized crime? Bisa aja. Kalau misalnya Sabrina punya dendam pribadi ke Joe, terus kayak pengen banget balas dendam dengan melakukan pembunuhan. Karena udah gak sanggup lagi melihat muka Jonathan di dunia ini. Terus abis itu secara Sabrina merencanakan pembunuhan secara matang seolah-olah si Jonathan ini akan bunuh diri supaya dia nggak ketangkep sebagai pembunuh. Nah, yang dilakukan oleh Sabrina adalah bentuk dari organized. Jadi salah satu contoh dari organized crime adalah pembunuhan berencana. Biasanya jenis lain dari pembunuhan berencana itu ada apa lagi? Kan tadi kalau Sabrina bunuh Joe berarti cuma satu yang dibunuh. Kalau yang dibunuh banyak namanya pembunuhan berencana. Karena banyak saling berhubungan. Biasanya kalau pembunuhan berencana ini dilakukan sama psikopat. Itu banyak ya. Kalau masih psikopat ya bisa. Iya, tapi poin utamanya bukan di perencanaannya. Poin utamanya di jabatannya. Karena iya. Jadi kalau korupsi, kolusi dan nepotisme itu nggak bisa sembarang orang melakukan. Dia harus punya jabatan dan wewenang. Ya, makanya masuk di bukan matematis. Tapi juga ternyata. Terus ada lagi corporate crime. Apa itu corporate crime? Apa
Oh, Aisyah. Ini tadi baru dibahas. Iya, dilakukan oleh seluruh anggota perusahaan. Mulai berarti kejahatan perusahaan atau kejahatan lembaga. Contohnya, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan sehingga dianggap sebagai kejahatan? Misal, pembuangan limbah pabrik ke sungai. Terus habis itu pembakaran hutan untuk lahan sawit, misalnya, kemudian di Kalimantan. Ini adalah bentuk dari pelaporan. Ada apa lagi ya? White udah, blue udah, organize udah, corporate udah. Ada lagi sexual crime. Kejahatan yang berhubungan dengan seksual. Prostitusi, benar. Prostitusi. Segala bentuk prostitusi, mau itu online, mau itu offline, mau itu orang biasa, mau itu artis, dia masuk dalam kejahatan seksual. With victim. Kalau sexual crime with victim, jadi seks bebas tidak masuk dalam sini. Apalagi ya selain prostitusi? Pemerkosaan, pelecehan baik fisik maupun verbal. Verbal cuma ngomong, kayak calling itu juga udah pelecehan. Cewek itu nah itu udah pelecehan verbal. Terus apa lagi? Pemerkosaan, pelecehan, prostitusi, pedofilia, kemudian predator seks. Iya, kayak yang dilakukan sama si rekrat, si naga, itu kan dia predator seks. Jadi dia memperkosa tapi korbannya itu nggak sadar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Lanjut nomor 5. Seperangkat aturan yang berisi nilai dan norma masyarakat untuk mengatur. Oh iya, itu dulu. Pernyataan yang dikemukakan oleh Robert Camerton berikut adalah syarat suatu kelompok kecuali. Kita bisa bilang kelompok sosial itu bisa tercipta kalau ada syarat-syarat tertentu. Nah, di sini kecuali berarti yang bukan syarat dari terciptanya kelompok sosial. Gampang banget kan? Adanya musuh ya. Kalau udah musuh, yang tadinya satu kelompok aja bisa terpecah, apalagi yang belum terjadi kelompok. Nomor 12 ya, 8. Nah, kenapa tadi gue bilang nomor 8 ini gampang banget? Karena di situ ada kata kunci reformasi. Reformasi adalah perubahan yang cepat. Revolusi cepat sama dengan revolusi, lambat sama dengan evolusi. Berarti kalau reformasi menciptakan revolusi, maka revolusi adalah perubahan cepat. Itu ya, paham kan sekarang? Oke, berarti nanti kalau misalnya ada kejadian-kejadian pemberontakan, revolusi, itu semua udah pasti perubahan cepat. G30 SPKI itu menciptakan perubahan besar nggak? Apa? Reformasi tahun 98 itu revolusi tuh. Perubahan revolusi. Iya, dikehendaki.
Terus abis itu, pokoknya kalau perubahan dikehendaki itu dia sektornya kecil, hanya untuk sektor-sektor tertentu aja yang berubah. Kalau yang tidak direncanakan itu dampak dari perubahan yang direncanakan. Kayak misalnya pemerintah merencanakan perubahan, berarti menciptakan perubahan yang dikehendaki. Contohnya seperti melakukan pembangunan tol di seluruh Pulau Jawa. Nah, pembangunan tol ini kan nggak mungkin dilakukan tanpa mengorbankan sesuatu kan? Pasti kayak hutan dikorbankan, permukiman warga juga digusur. Nah, dampak-dampaknya itu nanti muncul dalam bentuk perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya, perubahan dalam daerah resapan. Daerah resapannya habis karena hutannya digundulin dijadikan tol. Itu menyebabkan bencana banjir kayak gitu. Terus masyarakat yang digusur dipindahkan. Mereka yang tadinya tinggal di wilayah yang homogen akhirnya tinggal di wilayah heterogen. Akhirnya banyak juga orang-orang yang merantau ke kota karena adanya pembangunan jalan. Terus habis itu banyaknya urbanisasi ini menimbulkan kemacetan, menimbulkan heterogenitas, menimbulkan sikap individualisme. Itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan yang tidak direncanakan. Kayak heterogenitas, individualisme, kemacetan, bencana, itu semua perubahan yang tidak direncanakan. Paham ya? Oke, lanjut nomor 12. Tahap-tahap ruang lingkup sosiologi menurut Bapak Sosiologi Dunia. Siapa Bapak Sosiologi Dunia? Auguste Comte. Auguste Comte mencetuskan adanya hukum evolusi dalam 3 tahapan. Manusia berevolusi dalam 3 tahapan. Apa aja itu? Ya, teologis, hukum, 3 tahap, Auguste Comte. Teologis adalah tahap paling awal dari peradaban manusia. Itu tahap di mana segala fenomena dijelaskan dengan alasan irasional atau gaib, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Misalnya hujan terjadi, hujan turun karena para dewi sedang menangis. Gemuruh petir terjadi karena para raksasa sedang berperang. Kayak gitu. Atau misalnya yang perempuan suka nyapu nggak bersih, nanti suaminya berelepan. Padahal nggak ada korelasi sama sekali guys secara ilmiah. Tapi orang pada percaya. Kayak gitu. Nah itu berarti orang-orang yang masih percaya, mereka masuk kategori masyarakat yang teologis. Jadi teologis ada di masa primitif dan tradisional, ya. Ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut? Oke, lanjut. Kalau nggak ada, yang kedua itu metafisik. Metafisik. Kira-kira kalau teologis adalah orang gaib, berarti metafisik adalah? Jadi Kan ada 3 tuh. Berarti dia adalah campuran. Ada 3 tahap. Yang pertama gaib banget, yang kedua gaib dicampur rasional, yang terakhir positivistik, baru dia yang paling rasional. Metafisik ini sesuatu masih dapat dijelaskan secara gaib, namun masyarakat sudah mengenal iptek
Jadi berarti kalau udah mengenali teks, sebenarnya kita udah ada di masa modern, tapi kita masih percaya sama hal-hal gaib. Sebenarnya kalau Indonesia sendiri masyarakatnya masih ada di tahap ini, bisa kita bilang begitu. Karena masih banyak ya orang-orang Indonesia yang percaya sama dukun gitu ya. Terus acara-acara di YouTube dan TV yang tentang misteri-misteri, petualangan-petualangan astral itu masih laku banget kan di masyarakat kita. Berarti membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sampai saat ini masih berada di tahap metafisik. Padahal kita sudah hidup di zaman yang modern. Nah, yang terakhir itu adalah tahap positivity. Nah, ini apa? Tahap apa? Apa kalau positivistik? Kan teologis masih gaib, metafisik gaib dan iptek. Kalau metafisik positivistik apa? Dan modern. Berarti maksudnya? Iya, udah sama sekali nggak percaya sama hal-hal gaib. Jadi segala sesuatu harus dapat dijelaskan secara ilmiah. Berarti dampak paling besar di masa positivistik ini kemungkinan besar ya masyarakat udah nggak lagi percaya sama agama dan Tuhan. Karena agama dan Tuhan tidak bisa memberikan pembuktian secara ilmiah. Keberadaannya nggak otentik, ada wujud fisik. Jadi nomor 12 jawabannya C. Oke, kita sekarang bahas yang non-pretext. Nomor 2. Paham yang telah mengakar dan menjadi vested interest yang melekat pada diri manusia adalah B. Etnosentrisme. Lanjut nomor 3. Menurut Poley, good looking terbentuk melalui looking glass cell. Itu kayaknya kelas ini. Looking glass cell itu terbentuk melalui apa? Ya, 1, 2, dan 3. Looking glass cell adalah suatu teori yang menjelaskan terbentuknya kepribadian manusia melalui interaksi. Interaksi bisa mendukung terbentuknya kepribadian manusia. Melalui apa? Melalui interaksi kita bisa membuat diri kita itu semakin mengalami introspeksi. Introspeksi terjadi pada 3 tahapan. Yang pertama, kita melihat orang lain melihat kita. Kedua, kita melihat bagaimana orang lain menilai diri kita. Kita jadi tahu, kira-kira orang itu menilai diri kita begini. Nah, dari situ kita bisa melakukan respon atau memikirkan tentang bagaimana sikap kita terhadap penilaian orang lain. Perasaan kita terhadap penilaian dari orang lain. Ketika kita udah sampai di tahap ketiga, kita akan melakukan introspeksi diri. Introspeksi akan membuat kita menjadi lebih baik sehingga kepribadian kita akan terupgrade. Gitu. Jadi maknanya itu looking glass, melihat diri sendiri. Nomor 5. Seperangkat aturan yang berisi nilai dan norma untuk mengatur kegiatan dan kebutuhan sosial tertentu disebut kan dia sudah sudah dimasukkan dalam seperangkat aturan. Berarti aturan itu harus dipatuhi kan? Yang bisa membuat peraturan itu siapa? Lembaga sosial.
Kalau norma doang dia masih di masyarakat, masih non formal. Tapi kalau udah masuk ke lembaga menjadi sebuah aturan maka itu formal. Nomor 9. Kan tadi oh ya 6 belum. Berdasarkan daya ikat. Daya ikat udah pada bedain kan ya, daya ikat sama macam-macam norma. Kalau macam norma ada berapa? 4. Agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Kalau daya ikat? Iya benar-benar. Kebiasaan, budaya. Iya. Budaya nama lainnya kalau dalam daya ikat apa? Custom. Ya, kita urutin dulu daya ikat norma ya, dari yang paling rendah daya ikatnya. Usage adalah cara kita berperilaku yang tidak secara langsung berpapasan atau berhubungan dengan orang lain. Misal, cara duduk. Ketika kita duduk, kita ini nggak lagi berhubungan langsung kan sama orang lain. Nah, itu berarti masuk ke dalam usage atau cara. Makan. Kita makan buat diri kita sendiri. Itu nggak berpapasan langsung dengan orang lain. Itu juga masuk ke dalam cara. Sedangkan kalau folkways yang kedua, itu bukan yang kedua, folkways atau kebiasaan, itu perilaku kita yang bersinggungan langsung dengan orang lain. Makanya dia lebih tinggi lagi daya ikatnya karena sudah menyangkut orang lain. Misal, dalam berteman, kebiasaannya nih kalau punya teman ulang tahun, minimal diucapin, maksimal dikasih kado. Itu kan berarti udah ada bersinggungan dengan orang lain kan, dengan teman. Ketika kita nggak melakukan, berarti kita sudah melanggar norma folkways. Gitu. Jadi bedanya folkways sama usage di situ. Usage tidak bersinggungan langsung dengan orang lain, tapi kalau folkways dia sudah bersinggungan langsung dengan orang lain. Udah nggak bingung kan tentang bedanya usage dan folkways? Siapa yang masih bingung? Gimana Aisyah? Udah paham? Udah paham, oke. Nah, terus yang ketiga apa? Mores itu adalah tata kelakuan. Kaitannya dengan hubungan antar manusia, hewan, dan lingkungan sekitar. Jadi sama aja tata kelakuan itu sikap kemanusiaan. Ketika kita melanggar sikap kemanusiaan, daya ikatnya masuk ke dalam tahap mores. Yang keempat, custom. Dia lebih tinggi lagi karena dia menyangkut adat, kebiasaan, adat, kebudayaan. Dan yang terakhir, hukum atau law. Dia udah masuk ke dalam peraturan yang resmi. Jadi nomor 6 jawabannya B. Ya, kebudayaan nama lainnya custom dan kebiasaan nama lainnya hukum. Lanjut nomor 9. Proses pembentukan norma atau nilai baru yang terjadi di suatu masyarakat disebut reorganisasi. Kenapa bukan resosialisasi? Apa maknanya resosialisasi? Ya, kalau resosialisasi itu yang diulangi adalah penanaman nilainya. Berarti si nilainya udah terbentuk dong. Nilainya udah ada, udah terbentuk, baru diajarkan. Itu namanya sosialisasi. Kalau organisasi, dia baru membentuk normanya lagi. Normanya udah berantakan, nilainya udah nggak digunakan lagi sama masyarakat, dibentuk lagi yang baru disesuaikan dengan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namanya reorganisasi. Nomor 10. Nomor 10 apa tuh? Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengolahan daya statistik. Pengolahan data statistik berarti penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Yang pertama, nih, kan kalau penelitian kualitatif itu datanya diperoleh melalui apa? Wawancara kan? Wawancara itu berarti antara si peneliti dengan narasumber sudah melakukan kontak langsung.
Berarti si peneliti udah bisa menjamin datanya benar pada saat dia melakukan penelitian. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif, si peneliti nggak bisa make sure apakah datanya udah sesuai. Karena dia nggak lihat ketika si narasumbernya jawab. Sekalinya jawab juga narasumbernya banyak banget. Makanya perlu dilakukan tahapan pertama, yaitu tahap editing. Tahap editing ini dilakukan untuk meyakinkan diri bahwa data sudah lengkap. Kelengkapan data. Kaitannya sama kelengkapan data. Kemudian relevansi data dan akurasi data. Nah, setelah kita udah make sure nih bahwa datanya lengkap, akurat, dan relevan, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap coding. Nah, tahap coding ini adalah tahap mengelompokkan data sesuai dengan jenis-jenis atau macam-macamnya. Dia mengelompokkan data ke dalam macam atau jenisnya. Yang terakhir ada tahap tabulating. Kalau data sudah dikelompokkan dalam jenis-jenis atau macam-macamnya, untuk mempermudah proses membaca, maka peneliti melakukan tabulating, yaitu memasukkan data ke dalam tabel. Jadi jawabannya A, 1, 2, dan nomor 11. Tahap yang perlu dilalui oleh bangsa Indonesia jika ini menjadi masyarakat multikultur menurut Bellas. Jawabannya orientasi, kontrol, dan evaluasi. Sebenarnya sama aja kayak PDKT. Multikultural itu kan berarti banyak kultur. Gimana caranya masyarakat yang banyak kultur bisa bersatu? Sama aja kayak orang mau berhubungan, mau pacaran, mau menikah, itu kan berbeda karakter ya. Gimana caranya biar bersatu? Harus dimulai dari masa PDKT. PDKT sama aja di sini tahapnya namanya orientasi. Berarti tahap orientasi itu tahap pengenalan. Ditandai dengan apa? Dengan bertanya dan saling memberi informasi. Tahap orientasi dicatat, biar nggak lupa. Tahap orientasi berarti sama aja kayak PDKT. Di situ tahap bertanya dan saling memberi informasi. Yang kedua, tahap kontrol. Ketika udah mengenal, udah saling memberi informasi, nggak menutup kemungkinan ada bentrok, ada konflik, ada perbedaan pendapat. Supaya tidak terpecah belah, harus dilakukan controlling, yaitu dengan cara memberikan saran-saran untuk dapat mencapai jalan keluar. Cari solusi gimana nih biar masalahnya selesai, biar nggak putus, biar nggak cerai. Itu tahap kontrol. Yang terakhir tahap evaluasi. Ketika masalah sudah selesai, berhasil dibereskan, supaya nggak terjadi lagi harus ada evaluasi. Evaluasi adalah tahap di mana para anggota masyarakat saling terbuka dan saling memahami supaya nggak lagi terulang masalah. Nomor 13, manusia modern menurut Alex Ingalls. Ya, benar semua, tapi nomor 1 diganti menjadi masa depan. Karena kalau nomor 1 salah, nggak ada jawabannya. Nomor 3 juga soalnya benar. Mungkin 2 dan 4. Jadi kalian ganti masa lalu menjadi masa depan, kemudian jawabannya E.
Nomor 14. Risa melihat senyuman Yani, kemudian ia merespon. Berarti ada stimulus dan ada respon. Yang dilakukan oleh si Risa dan Yani ini apa? Kontak ada. 1, 2, 3. Kenapa Joe nggak masukin komunikasi? Kontak benar, interaksi benar. Kalau interaksi benar pasti ada komunikasi. Kenapa? Karena nggak mungkin terjadi interaksi tanpa kontak dan komunikasi, atau cuma salah satu, itu nggak mungkin. Terus letak komunikasinya di mana? Dalam studi kasus itu. Senyuman. Senyuman adalah bentuk penyampaian pesan secara simbolis. Tuh kan senyuman ada senyuman sinis, ada senyuman manis, senyuman apa? Sedih, gitu ya. Senyuman senang. Gitu. Kita bisa tahu karena itu adalah bentuk komunikasi, bentuk penyampaian pesan. Nomor 15. Membentuk pola perilaku dan kepribadian itu disebut dengan apa? Internalisasi. Kalau sosialisasi membentuk pola tindakan untuk bekal interaksi. Kalau enkulturasi membentuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan. Jadi tahapannya itu dari internalisasi, sosialisasi, sampai dengan enkulturasi. Karena internalisasi dialami sejak individu dilahirkan. Kalau sosialisasi sejak individu bisa bergaul dengan masyarakat. Dan enkulturasi itu sudah membudaya sampai dia udah dewasa. Nomor 16. Jika dilihat berdasarkan sifat atau ciri sama aja. Sosialisasi terdiri dari beberapa sifat, yaitu C. Teoritis dan empiris. Sifat sosiologi itu teoritis maksudnya apa? Teoritis apa? Ilmu yang disusun dari abstraksi hasil observasi. Hasil observasi namanya data apa? Kalau dalam ciri sosiologi? Data empiris. Jadi sosiologi itu cirinya empiris, teoritis, kumulatif, dan non-empiris. Nomor 17. Berikut ini merupakan beberapa fenomena dalam masyarakat yang dapat mendorong perubahan sosial kecuali mana yang kecuali? Perbedaan jumlah penduduk masuk dalam penyebab internal. D. Adanya vested interest. Kepentingan yang tertanam kuat itu menghambat terjadinya perubahan. Nomor 18. Kebijakan. Bergantinya kebijakan apa nih? Proses. Apa Sabrina? C atau D? C atau E ya? Sebenarnya gue jawab dulu sih. Proses sih. Proses ya? Sebenarnya lebih ke proses deh. Soalnya kan di situ dia bilang kebijakannya berganti dari A menjadi B, tapi dia masih tetap pada satu bidang gitu. Sama aja kayak kurikulum, dari kurikulum KTSP jadi kurikulum 2013. Itu kan tetap masih dalam proses kurikulum, tapi udah pernah ada terus diperbaharui. Berarti jawabannya proses. Nomor 19. Geografi. Apa? Akulturasi. Faktor yang mempengaruhi integrasi. Integrasi bisa terdorong, bisa terhambat. Apa yang mempengaruhinya?
Nih, faktor yang mempengaruhi interaksi. Nih, kita kalau ngantuk di muka lagi, di sini kan TO. Enggak ya? Udah ya? Panik. Nih, faktor yang mempengaruhi interaksi. Mempengaruhi berarti bisa apa tadi? Bisa mendorong, terus menghambat. Tinggal kita lihat aja, faktor-faktor ini bisa mendorong untuk menghambat. Yang pertama, besar atau kecilnya jumlah kelompok. Berarti kalau kelompoknya semakin besar, integrasinya semakin terhambat atau terdorong? Jumlahnya besar, integrasinya terhambat atau terdorong? Terhambat. Terus homogenitas. Homogenitas kelompok. Homo itu apa? Satu ya, kelompok. Semakin homogen kelompoknya, maka integrasinya akan semakin cepat karena tidak perlu melakukan penyesuaian yang lama. Gitu. Kalau semakin heterogen, berarti integrasinya semakin lambat atau sulit. Terus selain besar kecilnya jumlah kelompok dan homogenitas kelompok, ada juga mobilitas geografis. Semakin mudah mobilitas geografisnya, semakin cepat integrasinya terbentuk. Contohnya kayak Jabodetabek. Mobilitas geografisnya mudah banget kan? Sarana transportasinya banyak. Jalanannya udah cepat. Nah, kalau mobilitas geografisnya sulit, berarti integrasinya lambat. Nah, yang terakhir ada efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasinya, semakin cepat integrasinya bisa tercipta. Semakin tidak efektif, semakin lambat. Jadi jawabannya C. Nomor 20. Apa ayo? Nomor 20. Stratifikasi sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Bentuk stratifikasi dilihat dari adanya kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial tercipta dari adanya kasta, terus perbudakan, terus feodalisme. Feodalisme itu apa sih? Apa feodalisme? Nggak ada yang tahu nih. Feodalisme itu bentuk masyarakat pada masa kerajaan. Jadi stratifikasinya berdasarkan keturunan. Perbudakan ada nggak di masa feodalisme? Ada. Sebelum feodalisme sampai feodalisme perbudakan ada. Nomor 21. Fungsi manifest lembaga agama, kecuali berarti fungsi latennya lembaga agama. Buat apa ada lembaga agama?
di masyarakat kita? Yang bukan. Kan fungsi manifest kecuali, berarti yang bukan kan? 4 doang. Bukan 2 dan 4. Siapa bilang 2 dan 4? Nomor 22. Berdasarkan tingkat hubungannya, kontak dibagi menjadi sekunder dan primer. Sekunder berarti menggunakan media, primer tidak menggunakan media. Sinta menitipkan pesan kepada Nia untuk memberitahu wali kelasnya bahwa dia tidak masuk sekolah hari ini. Berarti dari ilustrasi ini terjadi kontak apa? Kontaknya aja, kan interaksi itu terdiri dari kontak dan komunikasi. Tapi yang ditanyakan kontaknya aja. Berarti kontak apa? 4, benar. Ya, jadi Sinta menitipkan pesan itu masuk dalam kontak tidak langsung. Oke. Nomor 24. Seorang pengendara mematikan mesin motor ketika memasuki gang kecil saat jam belajar. Berarti dia menyadari tentang pentingnya aturan ya. Dia menyadari norma itu. Berarti apa kalau menyadari? Order. Kalau mematuhi, tertib. Kalau menyadari, order. Kalau berulang-ulang, aja. Kalau sudah membentuk corak, pola. Nomor 25. Cek, iya benar. Kalau 1 sama 3 berdasarkan apa? Sudut pandang. Basic subsidiary, basic penting, subsidiary tidak penting. General, umum, restriktif, khusus. Nomor 26. Kita memposting foto tersenyum, ingin mengesankan kita bahagia. Sindrom pura-pura bahagia ada nggak ya? Sindrom banyak ya. Kalian pernah nggak? Aku sih pernah. Sering. Sindrom pura-pura bahagia begitu banyak beredar di sosial media. Ini kaitannya sama teori apa? Berpura-pura bahagia berarti bermain peran. Bermain peran berarti dramaturgi. Dramaturgi adalah turunan dari teori interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik itu teori klasik. Teori dramaturgi itu teori modern. Siapa tokohnya? Tokohnya namanya Erving Goffman. Dramaturgi turunan dari simbolik. Iya, dari interaksionisme simbolik. Ini tokohnya Erving Goffman. Contoh yang lainnya apa? Dramaturgi itu maksudnya gini. Bukan banyak contoh ya, tapi dramaturgi itu mengaplikasikan kehidupan seorang manusia, tadi individu manusia di dalam masyarakat adalah seorang aktor bagi kehidupan pribadi masing-masing. Aku adalah aktor utama, pemeran utama dari kehidupan aku, begitu juga kalian. Nah, yang namanya aktor itu tugasnya ngapain? Berakting kan? Nah, ketika setiap manusia ini sedang ada di masa dia harus berinteraksi dengan orang lain, berarti dia sedang menjalankan acting, peran, tugas dia itu berakting gitu. Nah, kehidupan manusia ini dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama front stage, yang kedua back stage.
Ketika kita di front stage, ini drama sedang tayang. Sekarang di kelas ini drama sedang tayang. Kalau di kelas ini drama nggak lagi tayang, pasti kalian kakinya udah naik-naik ke atas, udah tiduran, udah buka kerudung, ya kan? Nah, ketika kalian melakukan itu, saat sendirian, buka kerudung, pakai baju senyaman mungkin, tiduran, itu backstage. Tapi ketika kita sedang berpapasan, bertemu dengan orang lain, itu front stage. Rumah backstage ketika kita benar-benar sendiri. Ketika kita masih ngobrol sama orang tua, adik, kakak, itu kita masih memainkan peran. Selama kita masih berinteraksi, berarti kita masih memainkan peran. Gitu ya, paham ya? Oke. Lanjut, nomor 27. Seorang pendatang melapor kepada ketua RT sebelum keliling kampung. Berarti dia taat nih terhadap aturan. Berarti yang dilakukan tertib. Nomor 28. D, ya. Nah, ini adalah kelompok semu. Yang lain kelompok nyata. Lembaga sosial bagian dari kelompok nyata. D. Nomor 29. Bukan. Stratifikasi dibedakan menjadi Indonesia. Iya, di Indonesia. Kelas-kelas sosial itu dibedakan dalam stratifikasi itu kan pelapisan kelas sosial ya. Berarti A, ekonomi, kasta, dan politik. Tapi kasta hanya berlaku di Bali, sedangkan ekonomi dan politik seluruh Indonesia. Enggak. Dulu iya, sekarang enggak. Dulu iya, sekarang enggak. Nomor 30. Ciri-ciri mendasar suatu kelompok disebut sebagai suku bangsa. Suku bangsa. Iya. Satu iya, daerahnya sama. Benar. Iya. 3, adat istiadatnya sama, berarti satu suku bangsa. Terus 2 iya. kebudayaan dan penafsiran normanya sama. Iya. Kenapa 4 enggak? Tipe fisiknya sama. Itu adalah bentuk dari ras, bukan suku. Ya. Jadi, ada orang yang sukunya dari Jawa tapi rasnya Asiatik. Contohnya orang Cina di Surabaya. Ini selalu kan? Iya. Pokoknya kalau udah bobo fisik, dia masuknya ras. Jenis kelamin. Fisik juga. Terus, udah selesai. Nggak ada proses ya. Kalian boleh pulang setelah bilang. Terima kasih untuk yang di rumah. Masih banyak pertanyaan, silakan nanti ditanya lagi ya, bisa boleh. Masih Kak Zulif ya. Yo, assalamualaikum.